Menjadi seorang peternak ayam kampung bisa menjadi pilihan yang menjanjikan untuk mencapai pendapatan yang lebih besar dibandingkan kita bekerja pada sebuah perusahaan atau pabrik yang hanya mendapatkan upah sesuai UMR atau upah minimum regional. Yang terkadang, upah yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Para pekerja harus siap di bawah tekanan dan tuntutan target perusahaan yang tidak boleh diabaikan. Jika Anda sudah lelah bekerja pada sebuah perusahaan, dan bagi Anda yang tidak ingin dituntut atau ditekan seperti di perusahaan, Anda bisa membuka lapangan kerja sendiri dengan cara beternak ayam kampung. Beternak ayam kampung adalah salah satu usaha yang bisa menghasilkan penghasilan hingga 2 juta rupiah per minggu, bahkan bisa lebih. Pada kesempatan ini, saya akan membahas secara terperinci langkah-langkah apa saja yang harus dipersiapkan, disertai dengan formula pakan dan perhitungan analisa keuntungannya, dan tips untuk memulai beternak ayam kampung, hingga mencapai kesuksesan dalam usaha ini. Simak terus video ini, dan temukan rahasia sukses dalam beternak ayam kampung. 1. Persiapan awal. Sebelum memulai beternak ayam kampung, ada beberapa persiapan yang perlu Anda lakukan. Salah satu yang paling penting adalah menyiapkan lahan yang sesuai untuk beternak ayam kampung. Luas lahan minimal 9x12 meter, setiap meter persegi diisi ayam kampung sebanyak 10 ekor, maka jika kandang ukuran 9x12, kemudian dikali 10 ekor sama dengan 1080 ekor. Pastikan juga lahan tersebut berada jauh dari pemukiman penduduk, dan bukan di daerah rawa. Hal ini penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan ayam, serta menghindari gangguan dari lingkungan sekitar. Selain itu, Anda juga perlu mempersiapkan modal awal untuk membangun kandang, dan perlengkapan beternak lainnya. Untuk menghemat biaya, Anda dapat memanfaatkan bahan bekas bangunan yang ada di sekitar Anda, seperti kayu bekas atau limbah lainnya, untuk mengurangi biaya pembangunan kandang. Pastikan Anda memiliki kandang untuk indukan dan kandang pembesaran, yang sesuai dengan jumlah populasi awal yang Anda inginkan. 2. Pemilihan pakan. Salah satu faktor penting dalam beternak ayam kampung adalah pemilihan pakan yang tepat. Pakan merupakan salah satu komponen terbesar dalam biaya produksi ayam. Untuk menghemat biaya, Anda perlu mencari sumber pakan alternatif yang mudah didapat di daerah tempat Anda tinggal, dan jika ada membeli bahan pakan tentunya harus murah. Beberapa pilihan pakan alternatif yang direkomendasikan adalah dedak, tepung ikan, tepung maggot BSF, eceng gondok, azolla, daun indigofera, dan sayur-sayuran hijau dari limbah pasar. Sebelum Anda memutuskan menggunakan bahan pakan alternatif, pastikan Anda melakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui ketersediaan dan harga pakan alternatif tersebut di daerah Anda. Dan juga, pastikan kualitas pakan tersebut memenuhi kebutuhan gizi ayam kampung Anda, agar pertumbuhan dan produksi telur tetap optimal. Saya akan memberikan formula pakan untuk ayam kampung petelur sebagai indukan dan formula pakan untuk ayam kampung pedaging. Dan juga saya akan memberikan rumus perhitungan untuk mengetahui FCR atau Feed Conversion Ratio, dan BEP atau Break-Even Point. Rumus-rumus tersebut sebagai parameter keberhasilan Anda beternak ayam kampung. Yang pertama, saya akan membuat formula pakan untuk ayam indukan dengan bahan pakan yang mudah didapat, atau Anda bisa beternak sendiri atau membudidayakan sendiri seperti larva maggot BSF, azolla, dan tanaman indigofera. Usahakan untuk biaya pakan di bawah Rp6.000 per kilogramnya. Saya akan membuat formula pakan untuk ayam kampung petelur sebanyak 50 kg, yaitu bekatul sebanyak 10%, dibutuhkan sebanyak 5 kg, dengan harga Rp3.500 per kilogram, biayanya yaitu Rp17.500. Kemudian tepung onggok kering atau ampas ketela pohon sebanyak 10%, dibutuhkan sebanyak 5 kg, dengan harga Rp3.000 per kilogram, biayanya yaitu Rp15.000. Kemudian tepung ikan sebanyak 25%, dibutuhkan sebanyak 12,5 kg, dengan harga Rp10.000 per kilogram, biayanya yaitu Rp125.000. Kemudian tepung azolla sebanyak 15%, dibutuhkan sebanyak 7,5 kg, dengan harga Rp0 per kilogram. Karena saya membudidayakan tanaman azolla ini di perkarangan rumah, dan bisa dibilang gratis. Kemudian tepung nasi aking sebanyak 40%, dibutuhkan sebanyak 20 kg, dengan harga Rp4.000 per kilogram, biayanya yaitu Rp80.000. Untuk biaya untuk 50 kg, yaitu Rp237.500, atau Rp4.750 per kilogramnya.
Bagaimana untuk formula pakan untuk ayam kampung pedaging? Saya akan membuat formula ayam kampung pedaging sebanyak 50 kg, yaitu bekatul sebanyak 15%, dibutuhkan sebanyak 7,5 kg, dengan harga Rp3.500 per kilogram, biayanya yaitu Rp26.250. Kemudian tepung onggok kering atau ampas ketela pohon sebanyak 10%, dibutuhkan sebanyak 5 kg, dengan harga Rp3.000 per kilogram, biayanya yaitu Rp15.000. Kemudian tepung ikan sebanyak 25%, dibutuhkan sebanyak 12,5 kg, dengan harga Rp10.000 per kilogram, biayanya yaitu Rp125.000. Kemudian tepung azola sebanyak 10%, dibutuhkan sebanyak 5 kg, dengan harga Rp0 per kilogram. Kemudian tepung nasi aking sebanyak 40%, dibutuhkan sebanyak 20 kg, dengan harga Rp4.000 per kilogram, biayanya yaitu Rp80.000. Untuk biaya untuk 50 kg yaitu Rp246.250, atau Rp4.925 per kilogramnya. Bagaimana dengan perhitungan FCR dan BEP-nya? Untuk menghitung FCR yaitu, jika Anda memelihara ayam sebanyak 1000 ekor, dan BW atau berat rata-rata 0,9 kg per ekor, maka 1000 dikali 0,9 yaitu 900 kg, dan menghabiskan pakan dari DOC hingga panen, sebanyak 1925 kg, dengan harga pakan per kilogramnya yaitu Rp4.925, untuk biaya pembelian DOC yaitu Rp850 per ekor, dan biaya operasional, termasuk obat dan vaksin yaitu Rp2.000 per ekor, maka perhitungan FCR-nya yaitu 1925 kg, dibagi 900 kg, maka FCR-nya yaitu 2,14 kg per ekor. Ini berarti bahwa untuk setiap kilogram pertambahan berat badan ayam kampung, diperlukan 2,14 kg pakan. Bagaimana dengan perhitungan BEP-nya yaitu FCR dikali BW atau berat rata-rata, dikali harga pakan per kilogram, ditambah biaya-biaya, kemudian dibagi BW atau berat rata-rata. Maka perhitungan BEP-nya yaitu 2,14 dikali 0,9 kg, dikali Rp4.925, kemudian ditambah Rp850, dan ditambah Rp2.000, kemudian dibagi 0,9. Maka BEP atau break-even point-nya adalah Rp13.706. Ini berarti, Anda harus menjual ayam kampung hidup minimal sebesar Rp13.706 per kilogram ayam kampung, untuk mencapai titik impas atau menutupi semua biaya-biaya yang terkait dengan usaha peternakan ayam kampung Anda. Bagaimana jika harga ayam kampung per kilogramnya Rp22.000? Umumnya harga ayam kampung hidup dari kandang berkisaran Rp22.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya, maka Anda bisa menghitung keuntungan sebagai berikut. Rp22.000 dikurangi Rp13.706, sama dengan Rp8.924. Artinya Anda mendapat keuntungan sebesar Rp8.924 per ekor. Sekarang berapa pendapatan Anda, jika Anda beternak ayam sebanyak 1000 ekor, dengan keuntungan Rp8.924 per ekor, kemudian Anda bagi 60 hari, dalam 2 bulan pemeliharaan, silahkan hitung sendiri pendapatan Anda pada setiap harinya. Bagaimana jika saya menggunakan full pakan buras dari pabrikan, yang memiliki kadar protein 13% sampai 15%, yang sekarang harga pakan ayam buras dewasa di pasaran, berkisaran Rp290.000 per 50 kilogramnya, atau Rp5.800 per kilogram. Maka BEP-nya yaitu Rp15.579 per ekor. Perhitungan di atas tidak terlepas dari peternak itu sendiri. Apakah peternak itu bisa menerapkannya atau tidak? Jika Anda gagal, berarti ada yang salah dengan manajemen pemeliharaan Anda. Peternak yang sukses akan selalu fokus pada ketelitian atau cermat pada manajemen pemeliharaan, termasuk teliti dalam memilih bibit DOC, teliti pada saat brooding, teliti pada takaran pemberian pakan, teliti pada kesehatan dan kandungan nutrisi pada pakan, yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan untuk ayam kampung. 3. Pemilihan indukan. Memilih indukan yang tepat sangat penting untuk menghasilkan ayam kampung yang sehat dan produktif. Disarankan untuk memulai dengan 20 ekor ayam kampung indukan, dan 5 ekor ayam kampung jantan. Anda dapat membeli indukan dari peternak yang sudah berpengalaman, atau mencari silangan ayam unggulan yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Pastikan indukan yang Anda pilih sudah cukup matang dan siap untuk reproduksi. Perhatikan juga aspek kesehatan indukan, seperti kondisi fisik yang baik dan bebas dari penyakit. Indukan yang sehat akan memberikan hasil yang lebih baik dalam produksi telur dan pertumbuhan anak ayam. 4. Manajemen kandang dan kebersihan. Setelah semua persiapan selesai, Anda dapat memulai beternak dan mengelola kandang. Pastikan Anda menjaga kebersihan kandang secara rutin, membersihkan kotoran ayam, dan menyediakan sistem ventilasi yang baik. Kandang yang bersih dan teratur akan membantu mencegah penyakit dan memastikan ayam dalam kondisi yang sehat. Selain itu, perhatikan juga pemberian pakan yang cukup dan teratur, sesuai dengan kebutuhan ayam. Pastikan mereka memiliki akses ke air bersih setiap saat. Jangan lupa untuk memeriksa kesehatan ayam secara berkala, dan memberikan vaksinasi yang diperlukan untuk mencegah penyakit. 5. Pencatatan dan pengelolaan produksi. Penting untuk mencatat dan mengelola data produksi, seperti jumlah telur yang dihasilkan, penjualan ayam hidup, dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Dengan mencatat secara terperinci, Anda dapat melihat perkembangan produksi dan mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat Anda lakukan. Data ini juga akan membantu Anda dalam perencanaan ke depan, seperti pengaturan persediaan pakan dan perhitungan keuntungan. Selain itu, lakukan analisis biaya dan keuntungan secara berkala, untuk memastikan usaha Anda mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan yang diharapkan. Jika diperlukan, Anda dapat mencari bantuan dari ahli peternakan atau konsultan bisnis untuk membantu mengelola usaha Anda dengan lebih efektif. Kesimpulannya dari pembahasan di atas yaitu, jika Anda ingin mendapatkan penghasilan sebanyak 2 juta rupiah per minggu dari beternak ayam kampung, Anda harus membutuhkan persiapan dan manajemen yang baik. Pada video ini, saya telah membahas langkah-langkah dari awal hingga akhir untuk memulai beternak ayam kampung, termasuk pemilihan pakan alternatif, formula pakan disertai dengan perhitungannya, pemilihan indukan yang tepat, manajemen kandang, dan pencatatan produksi. Ingatlah bahwa kesuksesan dalam beternak membutuhkan ketekunan, konsistensi, dan kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Dengan melakukan semua ini dengan baik, Anda memiliki peluang besar untuk mencapai penghasilan yang lebih menguntungkan lagi, dan meraih kesuksesan sebagai peternak ayam kampung. Terima kasih sudah menonton video ini tanpa di-skip, dan bagi Anda yang baru menemukan video ini dan belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe, like, share ke teman atau saudara Anda, dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.